kelima ada hubungan. Hubungan adalah keterkaitan dua arah yang signifikan antara dua entitas atau antara suatu entitas dan entitas itu sendiri. Contohnya seperti di bawah ini, departemen dan employee. Hubungan merupakan keterkaitan antara dua entitas atau lebih. Garis hubungan pada diagram ada solid atau wajib atau putus-putus atau opsional. Garis yang terputus dalam suatu tunggal atau satu intens, atau crowfoot, satu atau beberapa intens. Hubungan memiliki nama yang membantu menggambarkan koneksi antar entitas. Dalam diagram hubungan, nama hubungan dari perspektif manapun dicetak dekat titik awal garis hubungan. Contoh, departemen berisi employee dan employee ditetapkan ke departemen. Foreign key. Hubungan dalam model data konseptual dipetakan ke foreign key dalam tabel database fisik. Kolom foreign key adalah kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang mengacu pada primary key di tabel sama atau lebih tabel lain. Contoh foreign key seperti tabel di bawah ini, yaitu yang berada pada departemen ID tabel 1 dan departemen ID tabel 2. Komponen hubungan meliputi berikut ini. Nama, label yang muncul dekat dengan ditetapkan entitas. Pastikan semua nama hubungan dalam huruf kecil. Yang kedua, kardinalitas, jumlah nilai minimal dan maksimal dalam hubungan. Satu dan hanya satu catatan yang cocok, atau satu atau beberapa catatan yang cocok. Opsionalitas, apakah hubungan harus ada, yaitu opsional, 0 catatan yang sesuai. Yang kedua, wajib, setidaknya satu catatan yang cocok di setiap entitas. Komponen hubungan, saat membaca kalimat aturan bisnis gunakan kalimat berikut. Opsional, gunakan mungkin atau dapat. Wajib, gunakan harus atau wajib. Baris, gunakan satu dan hanya satu. Crowfoot, gunakan satu atau beberapa. Komponen hubungan contohnya nama, kardinalitas, opsional seperti di bawah ini. Apakah opsionalitas dalam hubungan? Hubungan bersifat wajib atau opsional. Pertimbangkan dua entitas, employee dan job. Berdasarkan yang Anda ketahui tentang entitas, Anda dapat menentukan opsionalitas dengan menjawab dua pertanyaan. Apakah setiap karyawan harus memiliki pekerjaan? Dengan kata lain, apakah ini adalah hubungan wajib atau opsional untuk seorang karyawan? Apakah setiap pekerjaan harus dilakukan oleh karyawan? Dengan kata lain, apakah ini adalah hubungan wajib atau opsional untuk suatu pekerjaan? Menentukan kardinalitas minimal hubungan. Apakah kardinalitas minimal dalam setiap arah? Contohnya 0 atau opsional, atau 1 atau wajib. Menentukan kardinalitas maksimal hubungan. 1 dan hanya 1, atau 1 atau lebih atau banyak. Opsionalitas dan kardinalitas contoh. Opsionalitas yang berwarna oranye dan kardinalitas berwarna merah. Setiap employee harus memiliki satu dan hanya satu job. Setiap job dapat memiliki satu atau beberapa employee. Setiap produk harus diklasifikasikan berdasarkan satu dan hanya satu produk type. Setiap produk type dapat mengklasifikasikan satu atau beberapa produk. Jenis hubungan. Semua hubungan menunjukkan persyaratan informasi atau aturan sendiri. Banyak ke satu atau M1, atau satu ke banyak atau 1M. Banyak ke banyak, M ke M, atau satu ke satu, satu hanya satu. Seperti contoh di bawah ini. Contoh hubungan 1 banding M. Hubungan banyak 1 ke 1, 1 dan 1 ke banyak. Hubungan banyak ke 1 dan 1 ke banyak, atau M banding 1 dan 1 banding M, memiliki kardinalitas 1 atau lebih dalam satu arah, serta 1 dan hanya 1 dalam arah lain.
hubungan banyak ke satu dan satu ke banyak, yaitu contohnya aturan bisnis. Setiap customer harus dikunjungi oleh satu dan hanya satu sales representative. Setiap sales representatif dapat ditetapkan ke satu atau beberapa customer. Contoh gambarannya seperti di bawah ini. Hubungan banyak ke banyak atau M banding M memiliki kardinalitas dari satu atau beberapa di kedua arah. Contohnya seperti gambaran berikut. Aturan bisnis, setiap employee dapat ditetapkan ke satu atau beberapa job. Yang kedua, setiap job dapat dilakukan oleh satu atau beberapa employee. Hubungan satu ke satu atau satu banding satu memiliki kardinalitas dari satu dan hanya satu di kedua arah. Aturan bisnis, setiap komputer harus memiliki satu dan hanya satu motherboard, dan setiap motherboard harus terdapat di satu dan hanya satu komputer. Hubungan berulang. Hubungan berulang merupakan hubungan antara entitas dan entitas itu sendiri. Contohnya seperti aturan bisnis berikut. Setiap employee dapat mengelola satu atau beberapa employee. Yang kedua, setiap employee harus dikelola oleh satu dan hanya satu employee. Matriks hubungan. Mengumpulkan informasi. Matriks hubungan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi awal tentang hubungan di antara serangkaian entitas. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Matriks hubungan memiliki karakteristik berikut. Matriks hubungan menunjukkan jika dan bagaimana setiap entitas baris di sisi kiri matriks terhubung dengan setiap entitas kolom yang ditunjukkan di seluruh bagian atas matriks. Semua entitas dicantumkan di sisi kiri matriks dan di atas matriks. Jika entitas baris terhubung dengan entitas kolom, nama hubungan tersebut akan ditampilkan di kotak persimpangan. Jika entitas baris tidak terhubung dengan entitas kolom, kotak persimpangan kosong. Setiap hubungan di atas garis diagonal adalah gambar kebalikan atau cerminan dari hubungan di bawah garis. Hubungan berulang ditunjukkan oleh kotak diagonal. Memetakan konten matriks hubungan. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Dari tabel di bawah ini kita memetakan konten menjadi seperti bentuk ERD di bawah ini. Yaitu terdapat order, item, customer, dan warehouse. Menentukan keberadaan hubungan. Setiap pasang entitas untuk menentukan apakah ada hubungan, seperti tabel di bawah ini. Dan untuk menamai hubungan, namai setiap arah hubungan. Contohnya seperti tabel di bawah ini.